Tapi memilih pemimpin itu juga dilihat, rakyat diberitahu, lihat prestasinya, lihat track recordnya, lihat rekam jejaknya. Dilihat, mau milih bupati, lihat rekam jejaknya apa enggak. Milih gubernur, lihat rekam jejaknya apa enggak, prestasinya apa, kinerjanya seperti apa. Dilihat. Jangan karena dikompor-kompori. Sekarang kan banyak kompor. Baik kompor minyak maupun kompor gas banyak. Wah. Tidak akan berkomentar, tidak akan statement apapun soal Pilpres. Ini sudah diserahkan kepada teman-teman DPP. Mas Diri, kenapa Mas Diri? Karena kan justru jelang pendaftaran ke KPU biasanya justru ramai untuk sosialisasi capres-cawapres, ini malah justru dia malah ya kenapa harus KPU? Iya, itu karena kita nunggu waktu nanti pada saatnya. Pada saatnya, kalau kemanten kalau sudah sampai hari H ya sudah. Karena ini menurut kami sudah cukup Gus Muhaimin untuk mensosialisasikan diri dan lain sebagainya. Nah ini tinggal teman-teman, ibaratnya kan tinggal ngurus ubur ambenya lah, kelengkapan pernikahannya itu sudah diurus oleh tim dari DPP. Ya agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan. Mereka kalau pergi jalan pasti ada pemimpin di antara situ. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, itu baru 3 orang. Gimana kalau sebuah negara? Maka di situ dibutuhkan pemimpin. Maka Al-Quran maupun hadis maupun pendapat-pendapat ulama itu sangat berhati-hati ketika berbicara soal pemimpin. Kalau dalam negara kita ini banyak ayat-ayat Quran berbicara tentang memilih pemimpin. Tapi yang paling dekat dengan yang pembahasan kita ini adalah surah Yusuf ayat 55. Kurang lebih dialah ayat itu Yusuf alaihissalam dia tidak malu bilang pilih saya untuk menjadi bendahara. Ya kan? Dalam ayat itu, kau pilih saya deh untuk jadi bendahara. Kenapa? Karena sesungguhnya saya kuat lagi terpercaya. Kuat lagi terpercaya. Kenapa dia bisa kuat? Satu, kuat karena dia cerdas. Ya, kuat kalau dalam dunia demokrasi ini, kuat karena dia dominan. Nah itu, terpercaya ini Bayu, orang bisa terpercaya kalau dia amanah. Kalau dia jujur, dia akan terpercaya. Tapi kalau dia lain dia kata ketika kampanye, lain dia laksanakan, mana bisa orang lagi terpercaya? Kalau dia sudah tidak percaya orang, pasti sudah lemah. Maka modal utama kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Itulah Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah masyarakat jahiliyah, tidak ada orang mau disebut masyarakat jahiliyah Mas Bayu. Tidak ada. Begitu jeleknya itu cap jahiliyah. Rasulullah berhasil dalam 23 tahun dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Yang orang bule mengatakan civil society. Padahal Nabi tidak punya kabinet. Nabi tidak punya APBN. Nabi tidak punya cukong. Nabi tidak punya tim sukses. Nabi tidak punya partai pengusung. Apa modal utamanya Nabi? Digelari masyarakat Mekah waktu itu sebelum 40 tahun sebagai Al-Amin. Politikus muda dari PKB ini imbau masyarakat pilih pemimpin berkualitas. Dikutip dari bangsaonline.com Pasuruan, politikus muda dari PKB Bahrudin Akbar Wahyudi mengimbau agar masyarakat cerdas memilih figur wakil rakyat. Ia mengajak masyarakat menilai figur politikus berdasarkan rekam jejaknya agar tidak dirugikan. Kita memilih figur itu berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan wanipiro, ujar pria yang juga maju bakal calon legislatif Bacalek ini saat berbincang dengan bangsaonline.com Minggu 18 Juni 2023. Ia mengaku maju Bacalek karena ingin melahirkan produk aspirasi berkualitas. Bahrudin mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PKB dan berangkat lewat Dapil Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Bahrudin optimis bisa terpilih karena Purworejo adalah kampung halamannya, tepatnya di Kelurahan Sekar Gadung yang menjadi basis warga Nahdien. Ia berharap di sana ada anggota legislatif yang bisa menyampaikan aspirasi sesuai visi misi para muassis NU, yakni politik membagi khairul ummah atau langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang ideal. Bahrudin menargetkan bisa meraup 5.000 suara agar bisa menduduki parlemen atau aspirator masyarakat di wilayah selatan Kota Pasuruan.
Meski PKB di Kota Pasuruan memimpin suara tertinggi di pemilu sebelumnya, tapi Dapil Purworejo hanya memperoleh 1 kursi. Maka dari itu, ia berharap di Purworejo PKB minimal meraup 3 kursi DPRD Kota Pasuruan untuk bekal pengalaman. Bahrudin mengungkapkan bahwa saat ini dirinya menjadi staf ahli Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan. Sementara posisi struktural di PKB, ia menjabat Ketua Garda Bangsa. Ia juga menjabat salah satu Ketua Bidang di Kepengurusan Ansor NU Kota Pasuruan. Kita memilih figur itu berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan wanipiro, ujar pria yang juga maju bakal calon legislatif Bacalek ini saat berbincang dengan bangsaonline.com Minggu 18 Juni 2023. Ia mengaku maju Bacalek karena ingin melahirkan produk aspirasi berkualitas. Bahrudin mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PKB dan berangkat lewat Dapil Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Bahrudin optimis bisa terpilih karena Purworejo adalah kampung halamannya, tepatnya di Kelurahan Sekar Gadung yang menjadi basis warga Nahdien. Ia berharap di sana ada anggota legislatif yang bisa menyampaikan aspirasi sesuai visi misi para muassis NU, yakni politik mabadi khairul ummah atau langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang ideal. Bahrudin menargetkan bisa meraup 5.000 suara agar bisa menduduki parlemen atau aspirator masyarakat di wilayah selatan Kota Pasuruan. Meski PKB di Kota Pasuruan memimpin suara tertinggi di pemilu sebelumnya, tapi Dapil Purworejo hanya memperoleh 1 kursi. Maka dari itu, ia berharap di Purworejo PKB minimal meraup 3 kursi DPRD Kota Pasuruan untuk bekal pengalaman. Bahrudin mengungkapkan bahwa saat ini dirinya menjadi staf ahli Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan. Sementara posisi struktural di PKB, ia menjabat Ketua Garda Bangsa.